Pertama kita ambil Al-Quran dulu tentang peristiwa Buraq, yang mesti ada peristiwa dulu. Kalau nggak ada peristiwa bagaimana bisa muncul Buraq, gitu kan? Baik. Quran surah ke-17 Al-Isra ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Awas poinnya, layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Baik. Subhan. Fokus pada kalimat ini, subhan. Jika Anda temukan kalimat subhan dalam bahasa Arab, terkhusus dalam Al-Quran apalagi hadis, ini artinya kalimat yang dimunculkan, dihadirkan untuk menolak anggapan yang bertentangan dengan keagungan dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam peristiwa Isra ini, kenapa dimulai dengan kalimat subhana? Karena ini peristiwa iman yang hanya bisa diyakini dengan iman kita, yang belum bisa ditangkap oleh akal. Sehingga ketika disampaikan oleh Rasulullah SAW, terjadi peristiwa itu cuma semalam, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Ya sekarang saja menggunakan pesawat, itu kan bisa dalam beberapa jam. Kalau menggunakan bis, ya 1 malam 2 hari, kan? Pada saat itu nggak ada pesawat, nggak ada bis, yang memungkinkan pakai unta. Orang pahamnya beberapa bulan sampai jalan. Begitu disampaikan, saya di atas Jabal Qubais. Jabal Qubais itu sekarang yang ada istana raja di atasnya. Jadi dari Zam-Zam itu kalau Anda ke depan masuk, sebelah kanannya langsung ada bukit, di atasnya ada istana raja, itu Jabal Qubais. Rasulullah SAW naik ke atas Jabal Qubais menyampaikan, saya tadi malam diisrakan oleh Allah. Isra itu diperjalankan pada malam hari dari Masjidil Haram di sini ke Masjidil Aqsa di Palestina, cuman semalam. Maka orang mulai meragukan di situ. Yang paling senang Abu Jahal. Yang paling senang Abu Jahal. Ini kesempatan untuk menusuk Muhammad SAW. Maka disampaikan, nah terbuktikan sekarang Muhammad itu bagaimana selama ini, maaf, mengibuli kita semua. Gak mungkin itu bisa terjadi, ya saudara-saudara, macam-macam. Akhirnya yang tadinya ragu-ragu menjadi semakin ingkar pada Nabi, yang ingkar menjadi semakin marah pada Nabi, yang yakin pun menjadi ragu kepada Nabi SAW. Kata Abu Jahal, tinggal 1 orang lagi. Kalau 1 orang ini bisa sama menolak klaimnya Muhammad SAW, maka selesai dakwah Islam di kota Mekah ini. 1 orang itu bernama Abu Quhafah, dikenal dengan Abu Bakar. Maka disusullah kemudian ke ladangnya, ke pusat pertaniannya, dikejar kemudian oleh Abu Jahal, dibawa oleh orang ini. Ada apa? Ayo kamu pokoknya dengar aja. Begitu sampai ke tempatnya, kemudian dia katakan, Muhammad sampaikan lagi, ini Abu Bakar mau dengar. Begitu disampaikan oleh Rasulullah SAW, aku diisrakan tadi malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, cuma semalam tadi. Abu Jahal ketawa, dengar kau Abu Bakar, bagaimana pendapatmu? Lihat kalimatnya, sekalipun Muhammad SAW mengatakan bahwa di belakang bukit ini sekarang ada musuh dan itu tidak terjadi, tetap saya akan percaya pada perkataan Muhammad SAW. Orang yang yakin pada sesuatu yang kebanyakan orang mengingkarinya, itu disebut dengan Siddiq. Maka sejak itulah digelari dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Saat orang mulai ragu, saat orang mulai ingkar, manusia inilah sahabat Nabi SAW yang membela Nabi di hadapan orang-orang yang telah melecehkan beliau. Kalaupun ada musuh di belakang saat ini dikatakan oleh Muhammad SAW akan menyerang dan tidak terbukti, saya tetap akan percaya pada Muhammad SAW. Bagaimana suasana iman dalam jiwanya? Ya. Dari sini teman-teman sekalian, maka turunlah ayat untuk menolak klaim orang-orang yang kemudian melecehkan Nabi, bahkan melecehkan Allah, bahkan menghina Allah. Maka turunlah surah Subhan. Itu tidak benar, itu tidak tepat. Nah teman-teman sekalian, apa kaitan dengan Buraq di sini? Bagaimana bisa ke Masjidil Aqsa dalam semalam dengan suasana yang tidak ada kendaraan, yang dalam pandangan manusia bisa mencapai itu semalam? Baik. Maka yang seperti ini bisa diartikan bahwa perjalanannya sangat kilat. Dalam bahasa Arab sesuatu yang berlangsung kilat, itu ada kilat, 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 kan cepat. Satu kilatan, satu kibatan, itu disebut dengan barqun namanya, kilatannya. Itu dalam bahasa Quran, kilat yang sekelebat itu, ya, ada cahaya sedikit itu disebut dengan barqun. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 20, posisi paling kiri di pertengahan, agak ke atas sedikit. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Saking perangnya cepat. Ya. Kalau kilat itu lambat atau cepat? Cepat. Nggak ada kilat slow motion. Balik lagi. Nggak mungkin, pasti kilat. Karena itu kalimatnya kilat. Ya, kilat. Kalau menjadi berita jadi kilas, sekilas info. Ya, kalau peristiwa kilat, cepat.
Tayyib, sesuatu yang kilat itu barakun, cepat. Nah, kalau itu kemudian menjadi tunggangan yang dipraktekkan untuk mencapai satu tujuan tertentu dengan kilat cepat, maka berubah kalimatnya dari barakun menjadi borakun. Nggak pakai borakun. Nah, buruk seperti apa yang digambarkan dalam peristiwa Isra ataupun Mi'raj itu? Maka kita dengar keterangan Nabi SAW. Ya, di hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 3207, ditemukan juga di hadis Muslim nomor hadis 164. Ya, Al-Bukhari, sini Muslim. Nabi SAW menyampaikan, "Uritu bidabbatin." Saya diperlihatkan dan dipersiapkan satu hewan tunggangan. Madunal bighal, yang bukan bighal. Bighal itu campuran antara kuda dengan keledai. Ya, peranakan kuda dengan keledai. Jadi menghasilkan satu hewan yang cukup tangguh, tapi tidak terlalu perawakannya seperti kuda, tidak juga rendah seperti keledai. Madunal bighal, ya, bukan bighal, kuda paling hebat ya pada masanya. Wa fauqal himar, ya, dan yang lebih besar dibandingkan dengan keledai. Jadi tidak setinggi bighal, tidak juga serendah keledai. Disebut oleh Nabi SAW al-buraq, disebut dengan buraq. Bagaimana taunya buraq ini kalau beraktivitas? Dijelaskan di hadis Muslim nomor hadis 164. Maka dia bergerak sekelebat pandangannya. Jadi begitu melihat sampai situ. Ya, misal dari sini melihat pintu gerbang, ya begitu melihat sampai di pintu gerbang. Melihat lagi sampai ke galaksi misalnya kan, sampai ke gapura galaksi, sampai sana. Jadi disebut borak karena kilatannya akan sampai pada tujuan hanya sebatas penglihatan saja. Jadi begitu sampai, begitu lihat, sampai. Ya, itu yang disebut dengan borak. Dan itu perkara keimanan. Ya. Oh, masa sih? Nggak usah pakai masa. Kalau iman itu yakin dulu, baru hikmah datang. Ya, nanti melihatnya di akhirat akan ditampakkan pada kita, insya Allah. Ya, silakan mau naik buruk, mau naik macam-macam, yang penting masuk surga dulu lah.